the origins of universe and life on the earth. Jagat raya atau alam semesta atau the universe merupakan ruang tidak terbatas yang di dalamnya terdiri dari semua materi seperti tenaga dan radiasi. Jagat raya tidak bisa diukur. Dengan kata lain, batas-batas jagat raya tidak diketahui dengan jelas. Galaksi, bintang, matahari, nebula, planet, meteor, asteroid, komet, dan bulan hanyalah sebagian kecil dari materi di jagat raya yang dikenal manusia di bumi. Bumi dikenal dengan suatu planet bulatan kecil dengan matahari sebagai pusatnya. Matahari merupakan salah satu bintang dari sekitar 200 miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti atau the Milky Way atau kabut putih. Berdasarkan penelitian para ahli, Bima Sakti bukanlah satu-satunya galaksi yang ada di jagat raya. Dengan begitu, galaksi di alam semesta jumlahnya ratusan jutaan, bahkan terdapat miliaran. Beberapa teori mengenai jagat raya dan pembentukan muka bumi menurut ilmu geografi. Yang pertama, teori ledakan besar atau the Big Bang Theory. Teori ini pertama kali dicetuskan pada tahun 1927 oleh Georges Lemaitre, seorang ilmuwan berkebangsaan Belgia, yang menyatakan bahwa asal mula jagat raya adalah adanya suatu massa yang sangat besar dengan jenis yang besar pula. Selain itu, massa tersebut juga mengalami ledakan yang sangat dahsyat karena adanya reaksi inti massa. Setelah terjadi ledakan besar, bagian-bagian massa tersebut akan berserakan dan terpental menjauhi pusat dari ledakan. Miliaran tahun kemudian, bagian-bagian yang terpental tersebut membentuk kelompok-kelompok yang dikenal sebagai galaksi-galaksi dalam sistem tata surya. Selanjutnya, yang kedua, teori mengembang dan memampat atau the oscillating theory. Teori ini dikenal dengan teori ekspansi dan kontraksi. Menurut teori ini, jagat raya terbentuk karena adanya suatu siklus materi yang diawali dengan massa ekspansi atau mengembang. Massa ekspansi disebabkan karena adanya reaksi inti hidrogen. Pada tahap ini terbentuklah galaksi-galaksi. Tahap ini diperkirakan berlangsung selama 30 miliar tahun. Selanjutnya, galaksi-galaksi dan bintang yang telah terbentuk akan meredup, kemudian memampat didahului dengan keluarnya pancaran panas yang sangat tinggi. Setelah tahap memampat, maka tahap berikutnya adalah tahap mengembang dan kemudian pada akhirnya memampat lagi. Teori yang ketiga yaitu teori nebula. Teori nebula pertama kali dikemukakan oleh seorang filsuf Jerman bernama Immanuel Kant. Kant menganggap bahwa tata surya berasal dari nebula, yaitu gas atau kabut tipis yang sangat luas dan bersuhu tinggi yang berputar sangat lambat. Perputaran yang lambat itu
menyebabkan terbentuknya konsentrasi materi yang mempunyai berat jenis tinggi. Berat jenis tinggi tersebut dinamakan inti massa. Inti massa yang terbesar terbentuk di tengah, sedangkan yang kecil terbentuk di sekitarnya. Karena terjadi proses pendinginan, inti-inti massa yang lebih kecil berubah menjadi planet-planet, sedangkan yang paling besar masih tetap dalam keadaan pijar dan bersuhu tinggi yang disebut matahari. Yang keempat merupakan teori planetesimal. Forrest Ray Moulton dan Thomas Crowder Chamberlain berpendapat bahwa tata surya berasal dari adanya bahan-bahan padat kecil yang disebut planetesimal yang mengelilingi inti yang berwujud gas bersuhu tinggi. Gabungan bahan-bahan padat kecil itu kemudian membentuk planet-planet. Sementara itu, matahari dibentuk dari inti massa yang bersifat gas dan bersuhu tinggi. Yang kelima, teori pasang surut. Astronom James Hopworth James dan Harold Jeffreys mengemukakan bahwa tata surya pada awalnya hanya matahari saja, tanpa mempunyai anggota. Planet-planet dan anggota lainnya terbentuk karena adanya bagian dari matahari yang tertarik dan terlepas oleh pengaruh gravitasi bintang yang melintas ke dekat matahari. Bagian terlepas itu berbentuk seperti cerutu panjang atau bagian tengah besar dan kedua ujungnya mengecil, yang terus berputar mengelilingi matahari sehingga lama-kelamaan mendingin dan membentuk bulatan-bulatan yang disebut planet. Berdasarkan buku Geografi Paket C, Bumi tempat kita hidup, kehidupan di muka bumi muncul pada masa Proterozoikum. Pada masa Proterozoikum, kehidupan mulai berkembang dari organisme bersel tunggal menjadi organisme bersel banyak, yakni eukaryotes dan prokaryotes. Di bumi mengalami proses di mana organisme hidup dan organisme fosil berevolusi sejak kehidupan timbul di planet tersebut sampai sekarang. Bumi terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lampau dan terbukti menunjukkan bahwa kehidupan timbul sebelum 3,7 miliar tahun lampau. Kehidupan pertama kali muncul di bumi sekitar 3,7 miliar tahun lalu di sekitar lubang hidrotermal. Namun, kehidupan pada saat ini hanya sebatas makhluk bersel satu. Makhluk bersel banyak baru muncul pada sekitar 1 miliar tahun lalu, pada sekitar 900 hingga 800 juta tahun lalu. Hewan pertama muncul yaitu spons laut.